Shalom sahabat Miracle, welcome to Miracle Sharing Podcast. Shalom sahabat Miracle, balik lagi ke section 3 yaitu question and answer. Nah, kita bakal tanya jawab bareng Kak Yesa sama Ko Harvin. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat Miracle di rumah yang bakal kita bacain dan harus dijawab. Pastinya harus dong. Kalau nggak dijawab, selesai podcastnya. Oke, siap. Oke, boleh dibacain. Ya, aku bacain yang pertama ya. Nah, menurut kakak-kakak di sini nih, kita kan sebagai anak muda itu harus lebih giat lagi dalam Tuhan. Mengingat juga sekarang tuh hal-hal duniawi itu kan lebih apa ya, orang-orang bisa bilang lebih nikmat dan tidak membosankan. Dan kalau misalnya kita mengikut hal-hal rohani itu kan pasti kamu terlalu suci, kamu terlalu cupu, sok suci gitu kan. Suci. Gimana sih cara menghadapi atau mengatasi gitu, Kak? Bisa siapa dulu nih? Oke, Kak Yesa dulu. Gimana nih, Kak? Oke. Tadi pertanyaannya intinya itu kalau tadi gimana intinya? Sorry. Intinya tuh kayak kenapa sih gimana cara kita mengatasi untuk lebih giat lagi di dalam Tuhan? Mengingat kan kita duniawi itu kan lebih enak lah, lebih asik gitu kan daripada kita lebih giat lagi di dalam hal rohani gitu. Gimana sih respon Kak Yesa? Gini. Jadi gini, kalau aku lebih ke arah itu ini sih, ingat kita defaultnya sebenarnya seperti apa sih. Kalau Kak Tian dulu pernah, kakak seniorku dulu bilang itu kalau kita ingat defaultnya kita tuh sebenarnya apa? Gambar serupa dengan gambar Allah gitu. Kalau kita sadar bahwa kita defaultnya tuh harusnya seperti itu. Sebenarnya kegiatan di rohani, kegiatan di sini itu sangat menyenangkan gitu loh. Dan lain sebagainya, bukan malah cupu dan lain sebagainya gitu. Itu hanya publik aja dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu value kita kayak gimana, itu menurutku bukan jadi sesuatu yang masalah gitu loh. Nah, itu aja sih. Jadi kalau kita sadar diri kita, default kita bagaimana, kita harusnya sesuai dengan gambar Allah. Kegiatan-kegiatan seperti ini ya harusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Bukan sesuatu yang susah. Tuh, teman-teman di rumah. Jadi kalau kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani bukan berarti kita cupu ya. Itu tetap pasti seru banget karena teman-teman kita kan ya ngejalaninnya juga bareng-bareng, jadi pasti semuanya bakalan fun-fun aja. Sama kayak di luar, teman-teman di luar sama aja serunya. Gak kalah asiknya kok yang di luar kan? Iya. Kita juga bisa asik-asik di sini. Iya dong, bisa. Oke. Gimana? Kita lanjut ya, menurut Ko Harvin gimana nih untuk mengatasinya? Oke, jadi betul sekali arus duniawi ini kan semakin berkembangnya zaman, apalagi zaman digital, banyak anak-anak muda sekarang itu terbelenggu oleh game online. Lalu dengan pergaulan bebas, apalagi di Bali ini aksesnya itu sangat mudah. Aksesnya sangat mudah. Kalau kita mau nakal gitu ya, klub banyak. Lalu akses obat-obat terlarang apalagi. Terus kalau kita di rumah aja kita bisa destroy ourselves itu dengan game online segala macam. Jadi itu balik ke kitanya lagi. Kita sudah berakar kuat dalam Tuhan belum? Karena gimana ya? Kita harus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu enggak hanya di gereja, tapi pribadi lepas pribadi. Yes. Kita sama Tuhan itu. Jadi di rumah itu kita bisa memperkuat jam-jam doa. Lalu kita juga bisa terus baca firman Tuhan. Karena keinginan daging itu sama roh itu berlawanan. Gitu. Terus aku tuh suka banget baca di Galatia. Di Galatia itu suka banget firman-firman itu mengajarkan tentang keinginan daging sama roh. Terus pokoknya salah satunya itu adalah berbunyi seperti di Galatia 5 ayat 22. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kehidupan daging, keinginan daging begitu. Jadi kalau sehari-harinya oke lah, tidak memungkiri ada kala kita sulit banget mau baca firman. Ya kan? Kalau kita buka Alkitab aja males banget. Padahal di handphone juga udah ada Alkitab, tapi Instagram kok lebih menarik perhatian story orang gitu kan. Nah, mengatasinya adalah yaitu kita ingat lagi, ternyata kalau kita itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kalau saya tuh langsung ngebatin kayak oke, Roh Kudus minta ampun. Saya bilang oke, Roh Kudus minta ampun, saya harus ngapain sekarang? Oke, simpel-simpelnya putar lagu rohani, nyanyi, nyembah Tuhan gitu. Jadinya
balik lagi kitanya sendiri untuk kita tuh tidak terseret arus-arus duniawi tersebut. Apalagi kita hidup di Bali yang aksesnya tuh untuk kita menjadi orang yang sangat duniawi itu sangat mudah begitu. Oke, luar biasa banget, kita dapat beberapa tips dari Ko Harvin gimana caranya supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal negatif yang pastinya gampang banget kita jangkau karena ya kita pasti punya keinginan daging ya teman-teman. Pasti. Tapi bagaimana kita mengatasinya dan membatasinya lah yang baik dan buruk. Betul. Baik, bijak banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Nah, kata sabar itu kan kita harus gimana mengatasi sikap, membatasi sikap kita ya. Nah, gimana sih Kak cara sabar menurut kakak-kakak ini dalam kehidupan sehari-hari gitu loh, sabar dengan proses Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari itu gimana Kak? Bisa kasih responnya dong? Aku ya? Ya, boleh. Aku sih punya cara unik untuk mengakali kejengkelanku sih sebenarnya. Cara unik. Saya kadang-kadang mungkin lagi capek, sebel gitu, misalnya lagi emosi gitu. Tapi kadang-kadang aku ada caranya gini. Aku mikirnya untung. Caranya untung itu. Misalnya kita jatuh yang luka tangan nih, luka berdarah dan lain sebagainya. Aduh jatuh. Untung bukan kepala ya kayak gitu. Paham nggak ya? Paham ya, ya kayak gitu. Jadi kita lihat walaupun emang sakit gitu loh, emang sakit menyebalkan dan lain sebagainya, tapi kita lihat wah untung bukan kepala, kalau kepala aku mungkin bisa gegar otak dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi aku ya caranya gitu sih, cari the positive thing, belajar dari Kapten Amerika aja deh. Gitu aja. Ya itu aja sih, mungkin bisa jadi salah satu tips. Oke. Kita bisa lanjut ya ke Ko Harvin, gimana nih untuk cara sabar dalam proses Tuhan, berproses dalam Tuhan itu gimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Agak sulit ya pertanyaannya. Sejujurnya kalau ditanya sampai saat ini pun apakah saya orang yang sabar, tidak. Tetapi ya kita sama-sama belajar lah gimana untuk menjadi orang sabar, karena kesabaran itu adalah salah satu dari 9 buah roh juga. Jadi balik lagi firman Tuhan, pokoknya apapun kalau kita sudah melenceng itu balik lagi firman Tuhan. Pokoknya saya pedomannya itu, dan kesabaran ini apalagi itu salah satu dari 9 buah roh tersebut. Jadi saya pernah baca di Efesus, tapi lupa Efesus berapa, pokoknya hendaklah kamu bermurah hati dan sabar begitu. Jadi memang di firman Tuhan juga Tuhan ajarin untuk sabar. Jadi mungkin kalau secara fisiknya bagaimana saya menghadapi situasi-situasi yang mungkin menguji kesabaran saya, itu pertama tarik nafas. Terus habis itu riset gitu. Kenapa sih saya bisa hilang kesabaran begitu. Contohnya kalau saya di tempat kerja, saya dapat klien-klien yang demanding, pengennya A, B, C, D, pengennya gratisannya banyak, terus bayarnya murah gitu. Dalam hati saya ini kurang ajar ini, kurang ajar. Tapi balik lagi kayak, iya saya anak Tuhan, bukan anak ayam gitu. Pokoknya saya anak Tuhan, harus beda lah sama teman-teman yang kadang gitu. Saya ngeliat sekitar saya banyak kalau nggak anak Tuhan, tapi mereka kok bisa sabar. Saya anak Tuhan kenapa nggak bisa sabar? Jadi gitu. Jadi tarik nafas, buang, dan balik ke firman Tuhan. Itu sih. Oke. Ya, Kita lanjut aja lagi. Langsung ke pertanyaan ketiga ya. Menurut Kak Yesa sama Ko Harvin nih, seberapa pentingnya sih peran anak-anak muda di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan kenapa itu menjadi suatu hal yang penting? Karena anak muda adalah penerus bangsa. Betul. Bener kan? Iya betul banget. Apalagi anak muda. Ya kalau di GBI kan Pak Niko bilang ya anak muda itu ujung tombaknya pertobatan, dan anak muda inilah yang akan menciptakan kebangunan rohani dan revival
revival di gereja-gereja gitu. Yes, benar. Iya kan, memang Pastor Riko sendiri mungkin Pastor Riko itu udah mendapatkan visi kan, dia tiap tahun itu kan selalu ada tema-tema, dan ketika akhir-akhir kita tuh sering banget dengar Opa Niko tuh bilangnya anak muda itu akan jadi ujung tombak pertobatan. Jadi mungkin yang saya tangkap adalah, yang saya cerna adalah dari kata-kata tersebut, banyak sekali saat-saat ini gereja-gereja yang lebih baik anak muda jemaatnya gitu. Salah satunya ada gereja di Bali ini yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Kita lihat anak mudanya banyak banget di situ, dan anak muda itu kan sekarang bisa akses digital ketimbang mungkin orang tua yang sudah 50 tahun lebih gaptek gitu. Sekarang mungkin dia bisa bikin iklan online buat menarik anak-anak muda tersebut. Jadi kata Opa Niko tuh benar banget, mungkin dengan perkembangan zaman sekarang anak-anak muda lah yang bisa mewartakan Injil ke penjuru pelosok bumi sekalipun. Jadinya ya kita ini ujung tombak, jadi jangan malu untuk bersaksi, jangan malu untuk mengakui bahwa diri kita ini Kristen dari kehidupan sehari-hari kita, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, agar teman-teman lihat kita tuh kayak, oh ternyata orang Kristen tuh baik ya, si anak muda ini udahlah ganteng, udahlah cantik, baik lagi dia agama Kristen ya. Mungkin akhirnya dari hal-hal tersebut kita bisa memikat dia untuk menarik dia mengenal Tuhan. Mungkin yang saya tangkap sih seperti itu. Nambahin dikit ya, kalau kenapa kok anak-anak muda penting itu, ya banyak sih, kadang-kadang kita lihat banyak fenomena-fenomena kalau di gereja itu, gereja yang sedikit anak mudanya kayak kurang relate bagi anak muda. Nah, kenapa kok anak muda itu penting? Karena gimana ya? Tadi kan bagaimana anak muda harus bisa mewartakan Injil kepada samanya itu. Kalau gereja enggak relate buat anak muda, gimana kabar Injil itu disebarkan? Padahal anak muda itu generasi penerus yang punya kewajiban ngasih Injil itu ke adik-adik kita lagi gitu kan. Ya itu aja sih, itu yang membuat anak muda itu menjadi penting gitu di gereja. Oke. Berarti itu cara kita gimana menyampaikan Injil kepada mereka ya. Berarti gimana kita untuk memberi kita edukasi ke mereka bahwa kita ini Kristen, kita ini seperti ini gitu ya. Jadi kita nggak usah malu sama orang-orang di luar sana, kita tunjukin supaya mereka juga bisa tahu kalau menjadi anak Kristen itu mempunyai sifat dan watak yang baik dan bisa menyebarkan banyak hal positif ke komunitas sendiri maupun masyarakat. Yes. Dan luar biasa. Oke, bisa kita jadi lanjut. Pertanyaan terakhir nih, gimana sih caranya Ko Harvin sama Kak Yesa supaya tetap on fire dalam pelayanan? Yes, gimana yes? Ya, on fire. Kayaknya Kak Yesa dan Ko Harvin always on fire. Apalagi dalam hal menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. On fire apa ya? On fire itu kan berbicara tentang kita harus selalu mempunyai gairah. Gairah berapi-api gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin hal-hal rohani ini, ada selain namanya baptisan air, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus tuh kalau yang berbahasa roh, ada namanya baptisan api sebenarnya. Jadi bagaimana Tuhan tuh mencurahkan seperti gairah lah agar kita tuh kembali ke cinta yang mula-mula. Jadi kan ada pernah dengar kan cinta mula-mula. Jadi sebagai orang Kristen kita harus selalu ada cinta mula-mula kita itu untuk Tuhan. Cinta mula-mula itu adalah bagaimana kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Bagaimana analoginya lagi, gimana sih kita jatuh cinta sama pacar kita ini? Ya kita ingat dulu gimana kita jatuh cinta sama dia agar kita sepanjang hubungan kita sama pacar kita ini, pasangan kita ini akan selalu bergairah begitu. Gairah dalam hal yang positif ya. Nah, jadi kalau dibawa ke hal rohani gitu, gimana sih pertama kali kita bisa jatuh cinta sama Tuhan? Diingat lagi cinta mula-mula tersebut dan diterapkan di sepanjang perjalanan kita sama Tuhan. Oh, biar kita tuh setiap ada di gereja, tiap kita menyembah Tuhan, oh Tuhan I love you Lord, aduh aku cinta banget sama Tuhan, I love you Lord. Pokoknya itu terus yang dikumandangkan gitu. Itu sih, jadi kalau aku balik lagi ke cinta mula-mula, itu bagaimana aku bisa on fire sama Tuhan. Yang penting kita harus ingat tujuan awal kita ya, dan awal-awal gimana kita bisa benar-benar cinta sama Tuhan Yesus ya. Pasti itu bakal buat kita tetap keep on fire. Oke, Kak Yesa. Bagaimana kita bisa on fire ya?
Ya benar sih aku juga sama kayak Ko Harvin sih sebenarnya. Itu sama deh. Itu sama deh gua. Tapi emang benar, emang nggak salah gitu loh. Kalau kita harus ingat-ingat lagi bagaimana cinta mula-mula kita itu alasan kita kenapa kok kita sama Tuhan. Karena kalau kita beriman, kita kan juga harus mempertanggungjawabkan iman kita juga kan kayak gitu. Dan menurutku nggak usah terlalu berusaha itu juga itu karena sebenarnya Roh Kudus yang ada di dalam kita ini yang sudah mengingatkan kita sendiri gitu loh, hati nurani gitu. Karena Tuhan Yesus yang bekerja sendiri bukan karena kita juga, itu karena semua kasih karunia-Nya Tuhan buat kita gitu loh. Itu aja sih. Kalau kita ingat remember bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya toh, dan lain sebagainya, mosok cuma hal gini aja nggak mau kan gitu. Wow, jawabannya bagus-bagus ya. Bagus, keren. Dan nggak nyangka banget kita udah mau masuk ke last section nih. Iya. Jadi kita lanjutin nanti lagi ya guys. Yang question and answer-nya sampai di sini dulu. Kita cukupkan sampai sini ya. Oke, Thank bye-bye. you. Bye bye.